Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Imadul Haq Akil dari kelas 11 IPA 2 SMIT Quro Bogor. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Dimas Fadlur Rahman Haryadi dari kelas 11 IPA 2 SMIT Quro Bogor dan Niurai Alif dari kelas 11 IPA 2 SMIT Quro Bogor. Di sini kami insya Allah akan memaparkan gagasan tertulis dan hasil eksperimen kami pada program penelitian ilmiah tahun 2022 yang berjudul Efektivitas Ekoenzim sebagai Media Tumbuhnya Jamur. Di sini kami dibimbing oleh guru kami, yaitu Ustadz Harisani Novaldo MPD. Untuk mengawali pemaparan kami ini, akan kami awali dengan latar belakang, yaitu yang pertama adalah sampah organik yang banyak menumpuk. Pada zaman saat ini, sampah adalah permasalahan utama bagi seluruh manusia, di mana kita sehari-hari pasti akan selalu memproduksi yang namanya sampah, maupun itu sampah organik ataupun sampah non-organik. Sampah yang dapat terurai ataupun sampah yang tak dapat terurai. Sampah yang dihasilkan oleh manusia banyak yang hanya dibuang begitu saja tanpa adanya pemanfaatan untuk sampah itu sendiri. Dari data yang kami dapatkan di Kota Bogor pada bulan Maret tahun 2021, sampah yang dihasilkan berjumlah 500 hingga 550 ton per hari. Dan di poin kedua, yaitu adalah kurangnya upaya mengolah sampah organik. Pengolahan sampah organik masih terbilang cukup minim untuk sekarang karena masih dilakukan atau hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja, tidak untuk belum dilakukan oleh masyarakat luas. Yang padahal masyarakat itu sendiri yang menghasilkan sampah-sampah tersebut. Dan di poin ketiga adalah rumitnya pengolahan sampah organik. Poin ketiga ini berhubungan langsung atau berkaitan langsung dengan poin pertama dan poin kedua. Mengapa? Karena penyebab dari menumpuk dan kurangnya upaya pengolahan sampah organik disebabkan karena rumitnya pengolahan sampah organik, di mana banyak kita yang mungkin sudah tahu cara pengolahannya, tapi masih belum ada waktu dan tidak sanggup untuk melakukannya. Maka dari itu, kami di sini ingin memberikan informasi lebih luas lagi mengenai gimana cara untuk mengolah sampah organik yang mudah, simple, dan hemat tenaga, juga banyak memiliki manfaat, yaitu dengan cara mengolah sampah organik menjadi larutan ekoenzim yang multiguna multifungsi. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, tujuan adalah mengurangi sampah organik yang ada di lingkungan rumah dan sekitar. Yang kedua, memanfaatkan sampah organik sebagai media tumbuhnya jamur. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas ekoenzim sebagai tempat tumbuhnya jamur. Lalu ada manfaat. Yang pertama, manfaat untuk menambah pengetahuan serta pengalaman dalam penelitian ekoenzim. Yang kedua, mengetahui manfaat jamur yang berada pada ekoenzim. Selanjutnya adalah metodologi. Bisa dilihat langsung pada bagian di bawah ini. Selanjutnya ada tabel. Baik, untuk tabel yang pertama itu ekoenzim dengan larutan gula merah dan kulit buah jeruk. Pada hari pertama ada perubahan warna, yaitu coklat muda terang. Untuk keadaan larutannya, kulit buah mengapung. Terus pada hari kedua warnanya coklat muda, kemudian kulit buah sudah mulai berubah warnanya. Di hari ketiga coklat muda sedikit turun. Kemudian sudah mulai ada gas yang menumpuk di dalam toples. Di hari keempat warna sudah mulai coklat muda sedikit turun. Masih terdapat gas dan warna kulit buah mulai banyak yang berubah. Di hari kelima
coklat muda, sedikit keruh. Warna kulit buah sudah berubah dan mulai ada endapan putih. Di hari ke-6, coklat muda keruh dan endapan berwarna putih semakin banyak. Di hari ke-7, coklat muda keruh dan sedikit pekat. Endapan berwarna putih hampir menutupi permukaan air pada toples. Untuk tabel kedua, yaitu ekoenzim dengan larutan gula pasir dan kulit buah jeruk. Untuk perubahan yang diamati, perubahan warna dan keadaan larutan. Di hari pertama masih putih, sedikit pucat, kemudian buah mengapung. Di hari kedua putih sedikit pucat, kulit buah sudah ada yang berubah warna. Di hari ketiga putih sedikit pucat, sudah mulai ada gas. Di hari keempat putih pucat dan gas sudah mulai menumpuk. Di hari kelima putih pucat, gas mulai semakin banyak yang menumpuk dan terjadinya perubahan warna. Di hari ke-6 putih pucat sedikit kuning, sudah mulai ada endapan. Di hari ke-7 putih pucat sedikit kuning, gas semakin menumpuk dan endapan bertambah. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan dari hasil tabel penelitian di atas, dapat dilihat bahwa endapan pada ekoenzim adalah jamur. Dengan adanya ekoenzim yang menggunakan campuran gula merah dan kulit buah jeruk akan lebih banyak dan lebih cepat mengeluarkan jamur daripada ekoenzim dengan campuran gula pasir dan kulit buah jeruk. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kulit jeruk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan ekoenzim. Yang kedua, ekoenzim dengan gula merah lebih efisien dalam proses pembuatan pertumbuhan jamur. Karena ekoenzim dengan larutan gula merah lebih cepat mengeluarkan zat putih dari jamur. Terima kasih banyak. Demikian dari kami. Mohon maaf bila adanya kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.